Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi untuk saudara Amedius dan Sukma Triawan. Nah, eh, pada pagi hari ini ya kita akan tentang ini ya, tentang kita akan masuk ke web satu ya sesuai dengan jadwal dari UT. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya beberapa poin-poin penting ya. Kemudian tugas ya, tugas dari web satu. Sebagian udah saya cek ya, udah saya koreksi, cuma belum saya upload kembali ya. Nanti akan saya singgung sedikit ya. Kira-kira seperti apa poin-poinnya yang harus dikerjakan gitu ya. Oke, nah di sini ya sebelum kita mulai ya untuk mempelajari materi utama, kita akan coba ya untuk ini ya untuk memahami ya tentang betapa pentingnya ya sebuah algoritma ya, sebuah algoritma dan pemrograman di dalam dunia teknologi saat ini. Nah, algoritma ini merupakan suatu langkah-langkah ya, langkah-langkah logis yang digunakan nantinya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah secara sistematis. Nah, sementara pemrograman ini merupakan suatu proses ya, mengubah algoritma tersebut ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh si komputer. Nah, pada materi hari ini kita akan fokus ya belajar tentang bagaimana menuliskan algoritma di dalam bentuk pseudo code ya serta menggambarkannya menggunakan algoritma agar nantinya konsep pemrograman ini menjadi lebih mudah dipahami dan diaplikasikan ke dalam kasus yang sebenarnya gitu. Oke, nah apa itu algoritma? Algoritma ini merupakan serangkaian ini ya, serangkaian langkah logis dan sistematis yang biasanya digunakan nantinya untuk menyelesaikan berbagai berbagai macam suatu masalah ya secara terstruktur dan berurutan. Nah, dengan kata lain, algoritma ini merupakan metode atau prosedur ya yang memiliki urutan yang ini ya Pak, urutan yang jelas ya, yang mulai dari itu ada input, kemudian diolah melalui proses tertentu, lalu menghasilkan sebuah output sebagai solusi gitu ya, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, di dalam pemrograman komputer, biasanya algoritma ini sangat penting ya, sangat penting karena nantinya akan membantu bagaimana kita nantinya untuk merancang solusi ya untuk berbagai masalah yang ingin kita selesaikan melalui aplikasi ataupun nanti program ya kayak bahasa C, kemudian ada C++, Java, Python dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita akan masuk ke beberapa contoh ya, beberapa contoh algoritma mungkin ini juga sudah tahu semua ya, sudah tahu semua. Kira-kira apa sih eh, penerapan ya penerapan algoritma di dalam sehari-hari gitu ya. Nah, di sini ada contoh pertama ya. Di sini ini ya. Contoh pertama ya kita ini ya ketika kita ingin ya ketika kita ingin membuat kopi tentu dia ada beberapa step by step atau langkah-langkah ya yang harus kita ikuti agar hasilnya sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah, pertama itu pertama kita akan menyiapkan dulu bubuk kopi dan gula ya sesuai dengan selera gitu ya. Setelah itu kemudian kita akan memanaskan air hingga mendidih gitu ya. Lalu kita akan memasukkan kopi ke dalam cangkir gitu ya. Selanjutnya kita akan menuangkan air panas ke dalam cangkir, kemudian kita bisa menambahkan gula ya sesuai selera, kemudian kita aduk ya sehingga semua bahan tercampur dengan rata. Nah, setelah selesai, kopi ini siap untuk kita nikmati gitu ya. Nah, proses ini disebut merupakan contoh sederhana ya bagaimana penerapan algoritma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau biasanya yang suka minum kopi lah kayak gini ya step by stepnya. Nah, ini merupakan contoh algoritma ya. Oke, kemudian eh contoh kedua ya di sini ada begitu pula ya kalau kita misalnya menggosok gigi ya kita juga bisa mengikuti aturan atau urutan langkah-langkah yang dengan teratur ya. Kita mulai dengan misalnya menyiapkan sikat gigi dan pasta gigi lalu membasahi sikat dengan air. Setelah itu kita oleskan pasta gigi secukupnya dan menggosok gigi secara menyeluruh gitu ya.
uh, hingga bagian dalam. Nah, setelah selesai, kemudian kita berkumur ya, berkumur hingga bersih, kemudian simpan kembali sikat gigi ya, sikat gigi di tempatnya. Nah, ini merupakan suatu langkah ya, sebuah langkah yang membentuk suatu alur kerja yang sistematis gitu ya, persis seperti algoritma di dalam pemrograman komputer. Nah, contoh lainnya adalah ini, uh, contoh lainnya kita dapat juga ya melihat untuk menyeberang jalan gitu ya. Nah, sebelum melangkah, kita terlebih dahulu melihat dulu ya, melihat kondisi lalu lintas ya untuk memastikan tidak ada kendaraan yang melintas gitu ya. Nah, jika lampu lalu lintas ya untuk pejalan kaki berwarna hijau, kita bisa mulai berjalan ya dengan hati-hati sambil tetap memperhatikan keadaan di kiri dan kanan ya sehingga nanti kita bisa sampai ke seberang dengan seberang jalan dengan aman. Nah, urutan ini ya atau tindakan ini merupakan juga contoh penerapan algoritma di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah, dari berbagai contoh ya, dan dari berbagai contoh yang tadi kita dapat memahami ya bahwa si algoritma ini dia tidak hanya digunakan ya di dunia komputer, tapi juga menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari gitu ya. Nah, dengan nantinya memahami ya konsep algoritma, nantinya kita akan lebih mudah ya untuk bagaimana kita menuliskan atau solusi ya, menuliskan solusi dari suatu permasalahan ya dalam bentuk step by step atau langkah-langkah yang logis dan sistematis ketika kita membuat program di komputer. Nah, pada prinsipnya ya, atau pada dasarnya, mempelajari algoritma itu berarti kita belajar bagaimana untuk berpikir secara teratur, ya, terarah dan efisiensi dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan juga ya, mengapa algoritma itu sangat penting ya? Nah, di sini penting ya untuk kita pahami ya, mengapa algoritma ini menjadi dasar ya, dasar yang sangat krusial di dalam dunia pemrograman dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ah, Nah nih ya, algoritma ini merupakan panduan ya, panduan atau langkah-langkah demi langkah ya, yang nanti akan membantu kita untuk menyelesaikan suatu masalah ya dengan cara yang teratur dan sistematis. Nah, dengan adanya algoritma nantinya kita bisa untuk memecahkan ya berbagai masalah yang besar ya menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga nantinya lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, selain itu nantinya juga algoritma juga akan membantu kita ya bekerja lebih efisien dan menghemat waktu. Nah, bayangkan saja ya jika kita harus melakukan sesuatu tanpa panduan yang jelas. Nah, pasti hasilnya akan lambat dan berantakan gitu ya. Nah, di dalam dunia komputer tanpa adanya algoritma program yang program yang dibuat ya tidak akan berjalan dengan benar ya, karena si komputer dia memerlukan sebuah instruksi yang jelas dan logis gitu ya. Nah, selain selain dari sisi teknologi ya, kenapa kita mempelajari algoritma, karena juga akan melatih ya kemampuan kita itu untuk berpikir logis dan sistematis ya, yang akan sangat berguna di dalam banyak aspek kehidupan. Nah, karena itu pentingnya ya untuk memahami algoritma ya, karena akan membuka wawasan kita dalam menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dan struktur. Nah, itu ya manfaatnya mengapa kita uh, ini ya memahami atau kita harus memahami tentang algoritma. Oke, nah kita akan masuk ke preset.code ya. Nah, ini preset code ini adalah merupakan sebuah cara ya, sebuah cara atau suatu metode
ya untuk menulis algoritma secara sederhana dan mudah dipahami menggunakan bahasa yang mendekati bahasa manusia sehari-hari. Nah, biasa ini ya dia tidak terikat oleh aturan sintak ya dari bahasa pemrograman ataupun atau tertentu ya, sehingga nantinya dia lebih fleksibel dan bisa digunakan sebagai jembatan antara ide kita dengan kode program yang sesungguhnya. Nah, fungsinya adalah ya ini sangat penting ya, fungsinya sangat penting di dalam proses untuk pengembangan suatu program karena si psikot ini membantu kita nantinya untuk merencanakan logika ya, logika program ini ya logika program secara runtun ya dan sistematis. Nah, sebelum kita menulis coding yang sebenarnya. Nah, dengan adanya ini nanti kita bisa untuk menggambarkan ya atau memvisualisasikan bagaimana langkah-langkah ya, langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa kita harus memikirkan aturan teknis dari bahasa pemrograman. Nah, di sini ada beberapa aturan ya, aturan untuk si psikot ini ya. Nah, biasanya dia itu terdiri dari ini ya, oke, sorry, terdiri dari tiga ya, ada tiga bagian utama ya biasanya. Kemudian dia itu ada judul program ya, judul program yang menjelaskan apa yang akan kita buat. Kemudian yang kedua itu ada deklarasi ya. Deklarasi ini merupakan variabel ya, yang akan nantinya memberikan gambaran ya, gambaran data apa saja yang akan kita gunakan atau yang kita pakai. Lalu yang ketiga itu ada implementasi atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh si program secara terstruktur. Misalnya itu ada input, kemudian ada proses pengolahan data dan output. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Jika kita ingin ya menulis psikot ini ya untuk menghitung luas persegi panjang, maka langkah-langkahnya adalah kita akan meliputi meminta input itu ada panjang dan lebar gitu ya, panjang dan lebar, kemudian melakukan perkalian dan menampilkan hasilnya. Nah, penggunaan psikot ini juga akan sangat membantu ya di dalam komunikasi ya, antar anggota tim pengembang karena nantinya semuanya dapat memahami bagaimana logika yang sama ya tanpa terjebak di dalam bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi dengan menguasai psikot ini nantinya kita juga akan lebih mudah merancang dan memeriksa dan mengembangkan program secara efektif dan terorganisir. Nah, itu yang manfaatnya kita menguasai dari psikot tersebut. Oke, kemudian kita akan masuk ya. Ini ya untuk membiasakan kita ya untuk memahami si psikot ini. Di sini akan saya berikan beberapa contoh ya, contoh kasus latihan ya, contoh kasus latihan yang mungkin bisa mudah dipahami ya, yang mudah dipahami. Nah, pertama, di sini kita bisa untuk mencoba membuat psikot ya untuk program sederhana ya, seperti kita akan menjumlahkan dua angka ya pada ini latihan pertama ini. Nah, di sini kita akan belajar ya bagaimana untuk menginputkan data dari si pengguna, kemudian ada melakukan proses perhitungan dan mendapatkan hasilnya. Jadi ya, kita akan mengenakan dulu ya. Di sini kita bikin dulu program jumlah dua angka, kemudian kita akan mendelegasikan itu ada angka satu, dua hasil, dan tipe datanya itu adalah integer. Kemudian kita masuk ke ini ya, ada prosesnya, input ya, input angka satu, kemudian input angka dua, kemudian ini ada outputnya. Hasil sama dengan angka satu ditambah dua, maka dia akan mengeluarkan hasil dan terakhir N. Ini berarti menandakan akhir dari suatu program gitu ya. Lalu yang kedua, di sini kita akan menentukan apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Nah, di sini ya pada coding ini akan mengajarkan bagaimana penggunaan pencabangan atau kondisi di dalam psikot gitu ya. Di sini ada if ya, kita akan menggunakan if else. Jadi di sini ada angka ya, kalau 2 atau 0 10 ya. Jadi kalau kita inputkan angkanya satu, dia akan munculkan ganjil. Kalau kita memasukkan datanya 3, dia akan memunculkan outputnya adalah ganjil gitu ya, kalau kita masukkan angka 3 gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini kita akan ini ya untuk menghitung luas ya, luas persegi panjang dan lebar, lalu dia akan menghitung dan menampilkan luasnya. Nah, dengan latihan ini nanti kita akan mengasah ya kemampuan ini ya apa namanya, uh, sebentar ya, baterai saya sudah habis, ntar saya cas dulu.
Oke, saya mulai lagi ya. Nah, nantinya ya, oke sebentar. Oke, nah nantinya dengan, sorry. Dengan ini ya, dengan contoh dari ketiga ini nanti kita akan ini ya dapat memahami ya bagaimana menyusun langkah-langkah logis ya untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk psikot. Nah, ini penting ya karena nantinya akan membantu kita ya untuk bagaimana membangun dasar pemahaman ya sebelum kita sebelum kita mulai menulis kode program ya di dalam bahasa pemrograman seperti apa ya sebentar seperti apa sih plus plus kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini eh oke, sebentar. Oke, coba saya ulangi. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kita akan masuk ke flowchart ya. Nah, flowchart ini ya, ini flowchart ya adalah diagram atau bagan alur ya yang nantinya akan digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dari suatu proses atau alur ya, alur logika dalam sebuah sistem atau program. Nah, biasanya ya setiap langkah di dalam flowchart ini akan dipresentasikan dengan berbagai macam simbol-simbol khusus ya yang dihubungkan oleh garis atau suatu panah gitu ya, suatu panah yang menunjukkan urutan dan arah jalannya suatu proses secara jelas dan terstruktur gitu ya. Nah, si flowchart ini dia memiliki berbagai macam peran yang sangat penting ya karena nantinya dia akan mampu memvisualisasikan bagaimana sebuah proses itu bekerja secara sistematis ya dari awal hingga akhir. Nah, dengan adanya si flowchart, kita nanti dapat memahami ya bagaimana urutan kerja atau logika ya, logika program tanpa kita harus langsung membaca kode sumbernya. Nah, selain itu, flowchart juga membantu dalam tahap perencanaan, analisis, dokumentasi, serta komunikasi antara anggota tim pengembang ya maupun pihak lain yang terlibat di dalam proyek. Nah, ini gunanya ya. Gunanya kalau kita membuat sebuah proyek besar, kemudian kita ada tim banyak, kita bisa membantu juga ya menggambarkan bagaimana proyek ini kita serahkan ke anggota lain agar memahami bagaimana alur program yang akan kita rancang ke depannya gitu ya. Nah, oke, nah kemudian di sini ada beberapa simbol standar ya, simbol standar yang paling sering banyak digunakan di dalam flowchart itu ada oval ya. Oval ini biasa digunakan nanti untuk menandakan suatu awal atau awal start atau akhir ya dari suatu proses uh, ini ya dari suatu proses dari program atau dari si flowchart. Lalu ada persegi panjang ya. Persegi panjang ini bisa digunakan nanti untuk menunjukkan proses atau instruksi yang harus dijalankan. Lalu ada belah ketupat ya. Nah, biasanya ini digunakan nanti untuk mengambil keputusan ya, mengambil keputusan ngambil keputusan untuk kondisi tertentu, misalnya pilihan ya ataupun tidak gitu. Lalu ada paralelogram yang ini bisa digunakan nanti untuk menggambarkan input atau output data gitu ya. Nah, dengan menggunakan flowchart ya, nanti kita dapat juga melihat ya dengan jelas langkah-langkah ya, langkah-langkah yang ini ya, yang harus dilakukan selanjutnya ya berdasarkan suatu kondisi. Nah, dengan memahami ya flowchart nantinya bagaimana suatu percabangan logika berjalan serta mengetahui bagaimana data mengalir di sepanjang proses. Nah, nantinya hal ini akan menjadikan flowchart sebagai alat bantu yang sangat berguna ya di dalam perencanaan program karena nanti dapat meminimalkan kesalahan atau nanti juga mengurangi kebingungan ya selama proses pengembangan perangkat lunak gitu ya. Jadi manfaatnya ini dia akan memudahkan kita untuk memindahkan apa yang kita pikirkan ke dalam suatu program gitu ya. Sorry. Nah, kemudian jadi intinya adalah ini ya, intinya atau singkatnya si flowchart ini dia merupakan bahasa visual ya. Bahasa visual yang mengubah teks dan logika yang kompleks menjadi suatu gambar sederhana yang mudah dipahami oleh banyak orang gitu ya. Nah, melalui flowchart nantinya proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lebih cepat dan lebih terarah dan menghasilkan kualitas yang lebih baik gitu ya. Jadi karena
Jadi orang awam ya yang buka komputer dia akan mudah juga ya melihat bagaimana sih program yang kita buat ya dengan menunjukkan flowchart-nya gitu dia. Oke, kemudian kita akan masuk ini ya contoh flowchart ya. Nah, flowchart ini nanti akan menjelaskan ya menjelaskan proses ya, menjelaskan proses untuk menentukan apakah sebuah bilangan ini termasuk ganjil atau genap gitu ya. Nah, prosesnya itu dimulai dari tombol start itu ya, atau mulai gitu ya, yang menandakan awal dari suatu program. Nah, setelah itu nantinya dia program akan meminta si pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat. Nah, bilangan yang dimasukkan ini kemudian akan diproses ya dengan cara dibagi dua gitu, dibagi dua menggunakan operasi sisa bagi atau modulus. Nah, langkah berikutnya adalah dia akan memeriksa hasil sisa bagi dua dari bilangan tersebut. Nah, jika hasil sisa baginya sama dengan 0, maka berarti dia bilangan tersebut adalah genap gitu ya. Dan program akan menampilkan output genap gitu ya. Namun, jika hasil sisa bagi tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Dan program akan menampilkan output ganjil gitu ya. Nah, setelah hasil ditampilkan, maka proses kemudian berakhir yang ditandai dengan simbol selesai atau simbol N gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya, contoh sederhana untuk menampilkan bilangan bulat atau ganjil ya. Nah, kemudian sebagai contoh juga ya, kita bisa memasukkan ya angka misalnya angka 10 gitu ya, angka 10 maka 10 ini akan dibagi dua ya, dia akan menghasilkan sisa 0 sehingga program akan menampilkan genap. Nah, sebaliknya jika si pengguna dia memasukkan angka 7 maka si angka 7 ini akan dibagi dua menghasilkan angkanya adalah 1 sehingga program akan menampilkan menampilkan kalimat ganjil gitu ya. Nah, dari flowchart ini ya kita dapat simpulkan bahwa kunci utama ya untuk menentukan genap atau ganjilnya sebuah bilangan adalah dengan memeriksa sisa pembagian bilangan tersebut dengan angka 2. Jika sisa bagi sama dengan 0, maka bilangan genap dan jika tidak sama dengan 0, maka dia bilangan ganjil gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan juga bahwa angka 0 ini termasuk ke dalam kategori bilangan genap ya, karena 0 itu dibagi dua, hasil tidak menyisakan angka apapun gitu. Nah, selain itu, pada flowchart ini tampak ada tanah panah kembali gitu ya, tanah kembali. Hal ini akan kurang ya, kenapa? Nah, kembali setelah mencetak hasil ya, hal tersebut akan dapat diartikan ya bahwa proses ini dapat diulang ya untuk bilangan lain, tetapi jika tidak ingin diulang, maka seharusnya panah tersebut langsung menuju simbol ini. Ini seharusnya ada panah lagi ya, ada tanda panah lagi, saya lupa bikinnya. Oke, kemudian, nah di sini kita akan masuk ya perbedaan antara flowchart dan psikot ya. Nah, flowchart dan psikot ini merupakan dua alat bantu utama ya, bantu utama untuk kita merancang dan menjelaskan ini ya membantu merancang dan menjelaskan ya algoritma sebelum itu ditulis menjadi coding program. Nah, keduanya ini ya nantinya akan membantu kita untuk berpikir lebih terstruktur ya, tetapi mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda ya dari kedua-duanya ini. Nah, memahami kapan kita akan menggunakan masing-masing ini akan mempercepat proses desain dan mengurangi kesalahan saat pengembangan aplikasi gitu ya. Oke, kita lihat dari bentuk ya antara si flowchart dan psikot. Nah, untuk si flowchart ini adalah diagram visual ya, diagram visual yang memakai berbagai macam simbol grafis seperti itu ada oval, kemudian ada persegi panjang, kemudian belah ketupat dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan untuk si psikot ini merupakan representasi teks ya yang menyerupai bahasa manusia. Nah, biasanya kalimat yang digunakan itu ada kayak struktur kontrol ada if, kemudian while, for dan lainnya. Nah, ini biasanya ditulis secara terstruktur ya, secara terstruktur tanpa mengikuti sintak bahasa pemrograman tertentu. Yang perlu ini ya, seperti itu. Kemudian yang perlu saya tekankan adalah flowchart ini akan memudahkan pemahaman alur secara keseluruhan dalam sekali lihat gitu ya. Sedangkan untuk psikot ini dia lebih mudah
ditransformasikan ya secara langsung menjadi kode karena terstruktur logisnya dia menyerupai bahasa pemrograman seperti C++ dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana sisi representasinya gitu ya. Kalau kalau di flowchart ini setiap jenis tindakan ya ini mempunyai simbol ya, simbol standar. Awalnya itu ada oval, kemudian persegi panjang, proses dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang psikot ini dia menggunakan kalimat sehari ya yang terstruktur misalnya kayak input angka, kemudian if angka, kemudian mode 2 sama dengan 0, 10, else dan and if. Nah, kemudian kita lihat dari sisi kemudahan pemahaman ya. Nah, kalau dari segi pemahaman ya, flowchart ini mudah dipahami ya. Mudah dipahami karena ini ya mudah dipahami terutama untuk orang awam ya atau masih orang yang sifatnya itu visual. Nah, biasanya bagus ya untuk menjelaskan uh, percabangan ya dan alur dari alur paralel. Sedangkan untuk psikot ini dia mudah dipahami juga ya secara naratif dan lebih natural bagi yang terbiasa membaca instruksi teks. Jadi, misalnya lebih cocok untuk mendetailkan algoritma ya sebelum kita implementasi gitu ya. Nah, di sini juga ada saran juga ya, saran saya misalnya ya. Bisa kalau gunakan flowchart-nya pada tahap konseptual atau komunikasi awal bisa gunakan persekut ya saat kita akan menerjemahkan menjadi sebuah kode gitu. Nah, kemudian kita akan lihat kira-kira apa saja ya kelebihan dan kekurangan ya dari si flowchart dan persekut. Nah, kalau untuk flowchart dia ini ya kelebihan untuk si flowchart ya dia akan menunjukkan alur atau proses kerja jelas atau secara visual gitu ya yang bisa lebih efektif ya untuk memetakan proses kompleks atau interaksi antar langkah. Nah, nanti akan membantu ya non programmer untuk memahami bagaimana proses yang akan kita kerjakan gitu ya. Sedangkan kalau sisi dari si psikot ini dia lebih fleksibel ya untuk menulis detail logika. Ini kemudian mudah diedit dan dikembangkan dan juga bisa langsung dijadikan panduan untuk menulis sebuah coding. Jadi kelebihannya itu ya untuk si flowchart dan psikot. Nah, lalu bagaimana untuk kekurangannya dari masing-masing tersebut? Untuk si flowchart ini bisa menjadi sangat rumit ya jika algoritmanya cukup besar atau banyak menggunakan simbol atau panah dan kemudian dia agak susah dibaca dan diubah. Kemudian dia kurang efisien ya untuk menjelaskan secara detail algoritma yang panjang kayak seperti penggelombang yang menggunakan loop yang kompleks dan struktur data yang panjang. Sedangkan untuk yang psikot ini dia kurang visual ya karena dia mungkin tidak intuitif ya bagi yang butuh gambaran bagaimana alur program yang kita buat. Kemudian jika ditulis dia tidak rapi dan bisa menimbulkan ambigu gitu ya. Nah, itu ya. Jadi masing-masing dari flowchart dan persekutu dia ada mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi tergantung kita bagaimana untuk menerapkannya kepada ini ya kalau kita membuat project itu bagaimana kita memanfaatkannya ya. Kalau misalnya orang yang komputer ya sebaiknya kita menggunakan flowchart agar nampak bagaimana gambarannya. Itu kalau orang yang sudah paham coding mungkin kita bisa menggunakan Physics gitu. Oke, nah kemudian kita akan masuk ke ini ya, ini mungkin ini ya tugas satu ya mungkin beberapa sudah ada yang mengerjakan ya, ada yang mengerjakan, kemudian bingung juga instruksinya apa yang harus saya kerjakan gitu ya. Nah, di sini akan saya bahas sedikit ya, akan saya bahas sedikit mengenai tugas satu ya. Di tugas satu ini dia ada dua ya, ada dua yang harus dikerjakan ya. Sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini ya, pada tugas satu ya, sorry.
Pada tugas satu ya nantinya di sini kita diminta ya, Bapak Ibu semua akan diminta untuk membuat rangkuman ya, rangkuman yang bersumber dari internet ya dengan dua topik utama. Nah, tujuannya adalah dari tugas ini ya nantinya agar nanti Bapak Ibu semua bisa belajar secara ini ya, belajar mencari ya, kemudian memahami dan menulis ulang informasi tentang dunia pemrograman komputer yang menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, selain itu nantinya tugasnya juga melatih nantinya untuk ini ya melatih kemampuan di dalam menyusun laporan yang menggunakan format penulisan yang rapi dan terstruktur di Microsoft Word gitu ya. Nah, pada di poin A ya, poin A adalah topiknya ini membahas tentang algoritma dan dunia pembangunan komputer ya. Nah, pada bagian ini nantinya Bapak Ibu semua akan diminta ya untuk mencari informasi ya, informasi dari berbagai sumber di internet yang mengenai pengertian algoritma, kemudian ada bagaimana algoritma berperan ya dalam dunia pembangunan komputer serta uh, mengapa ya, apa nantinya mengapa algoritma ini sangat penting ya di dalam menyusun suatu program. Nah, nantinya Bapak Ibu juga akan ini ya menambahkan apa saja ya, apa saja contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, sehari-hari atau dalam memecahkan masalah sederhana di komputer. Nah, ini hasil penelitian tersebut ya, kalau sudah ketemu Bapak Ibu semua akan dirangkum ya menggunakan Microsoft Word ya, Microsoft Word menggunakan itu spasinya 1,5 ya dan disertai ada daftar pusaka minimal 5 5 sumber ya dari internet kalau bisa 5 tahun dari sekarang ya Bapak Ibu semuanya 5 tahun dari sekarang berarti 25 4 3 2 1 ya itu ya minimal 5 tahun dari sekarang gitu ya. Nah, untuk sumbernya, sumber digunakan ini harus relevan ya, harus relevan misalnya dari situs seperti apa ya, pokoknya bukan blogspot ataupun wordpress gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada yang benar-benar uh, apa ya, yang relevan gitu ya, untuk yang bisa dipercaya gitu ya, referensinya. Karena kan ada banyak tuh referensi yang tidak bisa dijadikan sebuah acuan di dalam kita membuat apa ya, baik itu tugas kemudian dan sebagainya. Lalu di poin B, ini ya, selanjutnya untuk di bagian B ya, topiknya adalah sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini ya. Nah, di bagian ini nantinya Bapak Ibu semua perlu ya untuk menelusuri bagaimana sejarah ya, sejarah munculnya bahasa pemrograman Java ya. Kemudian siapa pengembangnya, kemudian bagaimana Java itu berkembang dari versi awal hingga versi modern, serta alasan mengapa Java ini masih banyak digunakan sampai dengan saat ini ya, atau sekarang ya. Nah, selain itu juga nantinya Bapak Ibu juga akan diminta ya untuk menyebutkan itu minimal dua software ya, dua software atau dua aplikasi yang dibuat dalam bahasa pemrograman Java. Misalnya itu ada apa ya? Kayak Android Studio, kemudian ada apa lagi ada NetBeans IDE, kemudian Eclipse atau bahkan dengan game ya, game populer seperti itu kalau pemrograman Java itu ada kalau untuk animasi itu ada Alice ya, ada Alice, kemudian untuk game kemudian ada Greenfoot gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian sama ya, sama seperti sebelumnya untuk di poin B ini tuliskan hasil rangkuman ya dalam bentuk dokumen juga ya. Jadi dalam satu Word ya, dalam satu Word spasi juga sama ya 1,5 serta minimal ada juga referensi tidak ada ya. Nah, nantinya tugas yang nomor satu ini ya nantinya akan diharapkan bisa memahami ya ada dua hal penting ya. Yang pertama nantinya itu Bapak Ibu semua ya bagaimana algoritma ini menjadi dasar ya berdasar berpikir logis dalam menyusun program. Kedua, bagaimana Java ini sebagai bahasa pemrograman modern yang berkembang dan digunakan secara luas di berbagai macam platform. Nah, nantinya dengan memahami uh, poin nomor satu ini ya, nantinya Bapak Ibu semua akan memiliki dasar ya, dasar yang kuat untuk mempelajari program lebih lanjut gitu ya, karena ini merupakan basic ya, basic untuk kita mengenal lebih jauh tentang apa itu algoritma, kemudian bagaimana sejarahnya, kemudian apa-apa saja software yang menggunakan bahasa pemrograman Java gitu ya.
Oke, kemudian kita masuk ke poin nomor 2 ya. Nah, di sini ya, di poin nomor 2 yang nantinya akan diminta ya untuk membuat algoritma dalam dua bentuk, yaitu ada flowchart dan psikot gitu ya. Nah, berdasarkan kasus perhitungan gaji karyawan ya, ini di sini ada perhitungan gaji karyawan ya pada sebuah perusahaan. Nah, tugas ini nantinya akan bertujuan agar Bapak Ibu semua memahami bagaimana cara kita untuk menyusun logika pemrograman ya yang melibatkan itu ada berbagai macam kondisi atau percabangan serta bagaimana nanti akan menerjemahkannya ke dalam bentuk visual flowchart dan teks tersusun atau psikot. Nah, kasusnya seperti ini ya. Dalam perusahaan tersebut ya terdapat ada tiga golongan karyawan ya. Nah, masing-masing dengan gaji pokok yang berbeda. Untuk golongan A ini memiliki gaji pokok sebesar 5 juta. Itu ya. Sedangkan untuk golongan B memiliki gaji sebesar 6.500.000. Sedangkan untuk golongan C sebesar 9.500.000. Nah, selain gaji pokok, perusahaan juga memberikan sebuah upah lembur ya, upah lembur bagi karyawan yang bekerja melebihi dari jam kerja normal. Nah, gaji lembur ini akan dihitung berdasarkan presentasi dari gaji pokok ya. Ini tergantung pada berapa jam karyawan yang bekerja lembur pada saat itu. Nah, aturannya adalah ini ya ada 5 ya. Jika lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Kemudian, jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok. Kemudian ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 34 ya, 34% dari gaji pokok dan seterusnya sampai dengan poin 5 ya. Jika lembur lebih dari 5 jam atau lebih 5 jam ya, maka gaji lemburnya gaji lemburnya 38% dari gaji pokok gitu ya. Nah, kira-kira inputnya apa ya? Input yang digunakan di dalam algoritma ini ya hanya ada dua gitu ya. Ada golongan karyawan dan jumlah lembur gitu ya. Nah, berdasarkan dua input tersebut ya, nantinya program atau algoritma ini harus mampu nanti untuk menentukan berapa gaji pokok, kemudian berapa gaji lembur dan menghitung total penghasilan karyawan. Nah, rumus sederhananya mungkin seperti ini ya. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk langkah pengerjaannya bisa dijelaskan beberapa ya. Pertama itu nanti si algoritma dia akan menerima input berupa itu ada golongan dan jam lembur. Kemudian yang kedua, algoritma akan menentukan gaji pokok sesuai dengan golongan. Gitu. Kemudian yang ketiga, algoritma akan menentukan prestasi lembur sesuai dengan jumlah jam lembur yang telah dimasukkan sebelumnya atau kita masukkan nantinya. Nah, setelah itu algoritma akan menghitung berapa gaji lembur ya dengan mengalihkan gaji pokok ya dengan prestasi lembur yang sesuai. Nah, terakhir algoritma akan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur ya. Kemudian dia akan menampilkan hasil total penghasilan yang diperoleh dari karyawan tersebut gitu ya. Nah, pada bagian flowchart nantinya akan perlu untuk menggambarkan bagaimana proses ini secara visual mulai dari langkah mulai kemudian ada input golongan dan jam lembur kemudian akan dilanjutkan dengan proses untuk penentuan penentuan gaji pokok gitu ya, penentuan gaji pokok dan gaji lembur. Lalu ada perhitungan total gaji hingga langkah tampilan hasil selesai gitu ya. Jadi kita menggunakan kondisi if else seperti contoh yang tadi yang saya jelaskan. Kalau untuk yang di psikot ini merupakan langkah-langkah yang sama ya, yang sama ditulis dalam bentuk teks yang nantinya akan menyerupai logika bahasa pemrograman. Misalnya dengan menggunakan perintah if, kemudian ten, else, dan untuk membedakan setiap kondisi golongan dari jam lembur gitu ya. Nah, intinya ya, inti dari soal nomor 2 ini ya nantinya diharapkan Bapak Ibu semua dapat memahami ya bagaimana cara menggunakan sebuah struktur percabangan ya if else ya untuk mengambil keputusan di dalam algoritma serta nantinya bagaimana nantinya mengubah logika tersebut menjadi sebuah bentuk flowchart dan psikot yang nantinya akan yang mudah untuk dipahami. Nah, dengan latihan ini ya nantinya Bapak Ibu semua akan lebih siap ya untuk mulai menulis program yang menggunakan bahasa pemrograman apapun itu ya, baik itu ada C++, Java, kemudian Python dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa ya, maka ini ya terbiasa selalu berpikir secara sistematis dan terstruktur. Nah, ini termasuk logika yang paling ini ya, paling dasar ya, dalam dasar sebelum kita membuat program yang lebih sifatnya yang lebih kompleks gitu ya. Oke, sudah habis pertemuan kita hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, sambil saya stop dulu ya, saya stop screen-nya. Silakan ada yang mau tanyakan. Kemarin ya semalam saya cek ya, ada yang menanyakan Pak, ini untuk tugasnya apakah video atau menggunakan Word ya? Nah, sesuai ini ya, sesuai dari deskripsi ya. Jadi kalau tugas satu itu ya itu kita bisa bikin ini ya, adalah bentuk ini ya. Sebentar ya. Boleh menggunakan video ya, boleh menggunakan video ataupun boleh menggunakan Word yang jelas. Nantinya Bapak Ibu bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Oke, sebentar. Ya, jadi nantinya soal nomor satu itu nanti Bapak Ibu bikin dalam bentuk Word sesuai dengan instruksi. Kemudian di soal untuk nomor dua nanti baru Bapak Ibu membuat video ya, membuat video kemudian menjelaskan. Nah, untuk video nanti Bapak Ibu semua bisa upload di ini ya, di apa namanya di sistem ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya YouTube juga boleh ya. Jadi menghemat, jadi Bapak Ibu upload di YouTube, kemudian linknya masukkan ke dalam apa namanya di ini ya di UT-nya ya masukkan ke dalam sistemnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan silakan kalau ada yang ragu. Kalau untuk tugas itu berarti hari itu ya hari terakhir itu besok ya Bapak Ibu semua ya. Jadi saya akan saya cek ya kemudian saya akan saya cek kemudian kalau ada yang salah nanti akan saya kirimkan kembali. Jadi untuk itu ya untuk silakan Bapak Ibu untuk mengeceknya kembali ya. Nah, kemarin saya lihat baru ada 5 orang ya, 5 orang yang baru menyelesaikan. Ya, udah saya nilai, nanti tinggal saya upload lagi ya untuk materinya. Apa untuk hasil yang apa yang harus direvisi gitu ya. Ya, karena kalau dapat nilai sekecil saya juga sayang juga ya kalau misalnya kalau nilai sangat rendah. Oke. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang akan mau tanyakan? Oke. Ini saya atur kamera ya. Tadi agak takut sinyal saya terganggu ya. Oke. Tidak ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Kalau tidak, oke, sebentar. Ini akan saya screenshot ya, Bapak Ibu semua ini sebagai, sorry, kok ini ya, saya screenshot ya, sebagai bentuk pelaporan saya di UT. Bapak Ibu juga boleh mengaktifkan kamera ataupun juga tidak ya kalau misalnya lagi bekerja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ataupun nanti agak ini ya atau lupa nantinya bisa nanti di kolom chat di UT ya silakan kalau mau bertanya ya. Oke, cukup ya sampai di sini ya pertemuan web kita pertama ini. Kita sambung lagi di web kedua, tiga, dan empat berikutnya ya. Oke, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.